Ketua Komisi Kejaksaan RI, Pujiono Suwadi menegaskan bahwa produk jurnalistik tidak bisa dijadikan sebagai delik hukum, termasuk dalam perkara obstruction of justice. Ya, hal ini ia sampaikan menanggapi kasus yang menyeret seorang insan pers dari media JAK TV. Ketua Komisi Kejaksaan Republik Indonesia Pujiono Suwadi menegaskan bahwa produk jurnalistik tidak bisa dijadikan sebagai delik hukum, termasuk dalam perkara obstruction of justice. Hal ini disampaikan menanggapi kasus yang menyeret seorang insan pers dari media JAK TV. Menurut Pujiono, dalam konteks penegakan hukum, jurnalisme justru memiliki peranan penting sebagai bagian dari mekanisme kontrol publik terhadap lembaga penegak hukum. Pujiono menegaskan perbedaan mendasar antara obstruction of justice dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP dengan yang diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor. Dalam KUHP, menurut dia unsur OJ mengacu pada tindakan yang jelas dan langsung menghambat pada proses hukum. Sementara dalam Undang-Undang Korupsi, tindakan sekecil apapun yang dinilai menghambat dapat dikategorikan sebagai obstruction of justice, karena korupsi dianggap sebagai kejahatan luar biasa. Lebih lanjut, Pujiono menyatakan bahwa adanya keterlibatan dalam kasus tersebut lebih berkaitan dengan peran tersangka sebagai direktur pemberitaan dan adanya alat bukti lain termasuk dugaan aliran dana dan pemufakatan kejahatan. Tentu rekomendasi kita adalah ada hal-hal yang salah, ini harus kita benahi. Pengawasan dari Komisi Kejaksaan, pengawasan internal tidak cukup. Butuh juga pengawasan dari publik termasuk jurnalistik. Ya, jurnalistik. Nah, maka produk jurnalistik itu bukan merupakan produk yang akhirnya menjadi delik OJ-nya. Nah, delik OJ-nya apa? Ya kebetulan saja, yang kawan media itu dalam kasus itu adalah dia direktur pemberitaan, itu kebetulan saja. Tapi sekali lagi produk jurnalistik yang dihasilkan itu tidak sama sekali tidak masuk. Tapi ada alat bukti, dua alat bukti yang lain itu yang kemudian mengalir. Nah, makanya itu juga dibenarkan oleh Ketua Dewan Pers ini. Diberitakan sebelumnya, Direktur Pemberitaan JAK TV Tian Bakhtiar langsung ditahan usai ditetapkan sebagai tersangka perintangan penyidikan penuntutan hingga pengadilan dalam kasus dugaan korupsi PT Timah impor gula dan ekspor crude palm oil. Selain Tian Bakhtiar, dua tersangka lain yakni Marcella Santoso dan Junaedi Saibi selaku advokat juga langsung ditahan. Dari Jakarta, Denny Hardimansyah, NTV melaporkan.